Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, warahmatullahi. di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini Juriko Chandra Kurniawan. Di sini saya akan menjadi host pada acara podcast kita yang berjudul Apa, Mengapa, dan Bagaimana Pelayanan Publik ASN Berakhlak. Selain saya di sini, ada host lagi dari cewek yang sangat berprestasi. Silahkan diperkenalkan, host 2. Ya, host 2 adalah Mbak Tenri Ompo. Oke, baiklah kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Kemarin kan kita udah belajar mengenai manajemen ASN berakhlak pada agenda 2 Latsar kita kali ini. Di sini saya mau bertanya nih sama siapa ya? Yang paling cantik deh, Mbak Yunida deh. Mbak Bisa Yunida, aja, Mas. apa sih makna ini core values berakhlak bagi kita nih ASN secara pribadi maupun profesional? Core value berakhlak ya. Kalau menurut Iya. teman-teman, kalian udah sering dengar nggak sih itu apa sih makna berakhlak? Gimana teman-teman? Kalau menurut Sudah, saya, sudah sedikit tahu. kalau menurut saya sih core value berakhlak itu bukan hanya slogan belakang ya, tapi menurut saya itu merupakan kompas moral dan etika kerja yang membimbing saya untuk bertindak, berpikir, dan melayani, baik secara pribadi maupun profesional. Kalau menurut saya secara pribadi ya, nilai-nilai berakhlak itu mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, terbuka terhadap perubahan, dan menghargai orang lain. Ini membentuk karakter saya di luar pekerjaan, termasuk saya berinteraksi dengan keluarga, masyarakat. Nilai-nilai seperti loyal, harmonis, dan adaptif membuat saya terus belajar menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Secara profesional, berakhlak adalah landasan untuk menjalankan tugas saya sebagai ASN. Nilai berorientasi pelayanan selalu mengingatkan saya bahwa pekerjaan saya adalah untuk kepentingan publik. Nilai akuntabel dan kompeten mendorong saya untuk bekerja secara profesional, jujur, dan terus meningkatkan kemampuan. Dalam tim, nilai kolaboratif dan harmonis membuat saya membangun hubungan kerja yang solid dan singkat. Jadi, core value menurut saya itu menyatukan jati diri saya untuk mengabdi kepada negara dan karakter pribadi sebagai warga negara yang berintegritas dalam pedoman bekerja dan melayani masyarakat. Itu sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana ya? Wih, bagus banget ya jawaban dari Mbak Yunida nih. Sangat bermakna sekali core values berakhlak bagi khususnya CPNS Kemenhub kali ini ya. Kalau kemarin kan kita udah belajar nih 7 nilai berakhlak ya dari ASN nih. Kalau Iya, nilai yang tentu. paling dirasain dampaknya dalam kerjaan sehari-hari gimana ya? Ini kan kita dari banyak matra nih beda-beda. Mungkin Mas Stefanus bisa menjawab. Oke Mas, kalau di saya sendiri nih, dari ketujuh nilai berakhlak itu yang paling berpengaruh ada di yang sering saya rasakan, yang paling rasakan yang ada di kantor itu adalah kolaboratif. Jadi karena di pelabuhan di tempat saya bekerja ini, kan kita kan nggak hanya di perhubungan laut aja ya, kan ada Polairut, ada TNI AL, ada karantina pelabuhan, dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang ikut berkecimpung di dalam pelabuhan. Jadi dengan adanya nilai tadi kolaboratif, pekerjaan di pelabuhan jadi lebih tertata gitu Mas. Jadi semua punya peran masing-masing. Misal ada permasalahan pun, kalau salah satu pihak nggak bisa mengatasi, nanti dari pihak-pihak lain yang saya sebutkan tadi, dia bisa saling membantu gitu. Jadi nilai berakhlak yang kolaboratif itu benar-benar terlaksana di tempat saya bekerja.
Kayaknya itu sih Mas yang saya paling rasakan di selama ini yang saya di tempat kerja itu ya kolaboratif tadi. Wih, berarti Mas Stefanus sangat kolaboratif ya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, khususnya Iya, poin kolaboratif ya Mas ya. iya betul Mas. Oke. Kalau siapa ya kita coba ya guys. Mas Rafli di mana Mas kerjanya Mas sekarang? Siap. Kalau saya sendiri, saya di KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Wih, enak ya Mas di Bajo bisa liburan ya Mas ya. Kalau di Iya. Bajo gimana Mas penerapan nilai-nilai berakhlak Mas dalam pengambilan keputusan penting di tempat kerja Mas, khususnya Labuan Bajo kan tempat liburan tuh ramai tuh harusnya. Gimana Mas? Contohnya Mas. Nah, dari 7 poin tentang berakhlak ini, saya sendiri merasakan yang paling penting itu berorientasi pada pelayanan. Karena di sini kita melayani tamu yang tidak hanya tamu lokal, tapi juga mancanegara, otomatis penilaian publik itu sangat-sangat berpengaruh bagi instansi. Jika ada kabar buruk sedikit aja, udah sampai kemana-mana. Jadi di poin berorientasi pada pelayanan ini menjadi salah satu kunci utama kami yang di KSOP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik setiap harinya, supaya kapal terus berjalan lancar, penumpang juga selamat dan nyaman selama di pelabuhan maupun sampai di tempat tujuan wisata. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ih, keren banget Mas Rafli ini ya. Salah satu contoh calon pegawai negeri sipil yang berakhlak nih seperti yang Mas Rafli ini. Kalau Mas Trioga di mana Mas? Kerjanya Mas? Saya di KSOP kelas 4 Fak. Wih, fak-fak di mana itu Mas? Fak itu di Papua Barat. Oh iya, kita kalau Mas Trioga nih, gimana Mas versi dari di fak-fak nih Mas? Tadi kan Mas Rafli udah menjelaskan tuh di Bajo. Kalau di fak-fak gimana Mas? Penerapan nilai-nilai berakhlak nih dalam pengambilan keputusan Mas? Kalau diri saya sih menerapkan nilai berakhlak itu ini ya dalam pengambilan keputusan penting ya. Jadi ya saya selalu mulai dari pertanyaan sederhana sih, apa dampaknya bagi orang lain. Kalau saya coba lihat dari kacamata pelayan publik ya, apakah keputusan saya itu akan membuat sistem lebih aman, lebih transparan, gitu kan? Jadi apa ya? Jadi saya itu bisa mendengarkan masukan dari rekan-rekan kerja juga ya, terkait. Ya jadi kayak itu kalau itu saya ambil sih itu lebih ke ini ya orientasi pelayanan itu kolaboratif sih, kolaboratif. Jadi kan kalau mana ya, bilangnya, di Fak terus beda beda kultur kan, beda budaya, jadi harus lebih kolaboratif. Begitu sih dari saya. Wah, menarik sekali ya jawaban dari narasumber kita pada podcast siang hari ini. Jadi bisa disimpulkan ya guys ya, ASN yang berakhlak itu tidak hanya bekerja dengan benar, tapi juga harus mengambil keputusan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan penuh pertimbangan demi pelayanan yang optimal. Sepertinya host kita selanjutnya udah hadir ya siang ini. Mbak Tenri mungkin bisa dibantu Mbak, nanyain ke narasumber yang lain. Ya, tadi jaringannya kurang stabil. Oke, perkenalkan saya Tendriompo yang akan melanjutkan dari Mas Yuriko. Pertanyaan selanjutnya ke siapa ya? Ayo, kita selanjutnya ke pertanyaan keempat ke Mas Iputu Bayu Arya Suryana. Boleh open mic Mas. Unit kerjanya di mana? Dan pertanyaan saya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan kerja dan bagaimana Anda mengatasinya? Baik Mbak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuboy Suryana dari unit kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Mungkin tetanggaan juga masih tetanggaan lah ya sama kantornya Mbak Tendri Umpo ini di Sulawesi Selatan. Mungkin terkait pertanyaan tadi, terima kasih sebelumnya. Kalau saya pribadi itu tantangan terbesar dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan kerja
yaitu adalah menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, apalagi di tengah tekanan pekerjaan dan rutinitas lainnya. Kadang kita sudah paham bahwa kita harus berorientasi pada pelayanan, harus akuntabel, harus kompeten, tapi ketika situasi sedang tidak ideal, misalnya ada kendala teknis, ada penumpang yang emosi, atau rekan kerja yang tidak kooperatif, disitulah ujiannya. Nilai-nilai itu mudah diucapkan, tapi sulit juga dijaga secara konsisten. Mungkin cara saya untuk menghadapinya adalah dengan menjadikan nilai-nilai berakhlak ini sebagai pedoman pribadi, bukan sekedar aturan kantor. Saya berusaha melihat setiap penumpang sebagai manusia yang perlu dihargai, bukan hanya sebagai pengguna layanan. Kemudian saya juga sering berdiskusi dengan rekan kerja untuk saling mengingatkan secara positif. Budaya saling menguatkan itu penting, supaya kita nggak hanya jalan sendiri-sendiri dalam menjaga integritas dan pelayanan. Intinya, meskipun tantangan nyata, kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau satu orang konsisten, maka lingkungan pun bisa ikut berubah pelan-pelan. Dan saya percaya itulah inti membangun pelayanan publik yang benar-benar berakhlak. Gitu sih, Mbak. Bagus banget jawabannya, Mas. Menarik ya, menarik. Nah, makasih ya, Mas, untuk jawabannya. Sangat Ya, menarik. terima kasih, Untuk Mbak. selanjutnya, ke siapa lagi ya? Ke Mbak Nur Anissa Diodiva Panulur. Bisa open mic. Sudah Mbak Tenri. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan kerja Mbak Nur Anissa dan bagaimana Mbak mengatasinya? Makasih Mbak Tenri atas waktunya. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya berada di BPTD kelas 3 Bengkulu, tetapi saya berada di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, di mana saat ini pelabuhan penyeberangannya itu sedang mengalami bencana atau musibah di mana kapal tidak bisa sandar di pelabuhan sehingga kapal harus turun jangkar di luar alur pelabuhan. Di sini saya dituntut untuk bisa berorientasi pelayanan di mana saya harus ramah dan solutif terhadap masalah yang terjadi. Apabila ada penumpang yang bertanya seperti kapan sih keberangkatan, kapan sih kapal ini berangkat, itu saya harus bisa menjawabnya dengan ramah dan sopan seperti itu, Mbak Tenri. Dan untuk cara mengatasinya untuk saat ini kami harus melansir penumpang sehingga penumpang tersebut harus diangkut menggunakan kapal-kapal kecil gitu untuk bisa keluar. Dan itu untuk menjelaskan kepada penumpang-penumpang tersebut itu memerlukan kehati-hatian agar tidak menyinggung perasaan penumpang seperti itu. Bagus sekali, dengan ramah banget ya Mbak ya, nggak pakai cara yang kasar. Terima kasih Mbak Nur Anissa. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima ya, pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, ke siapa lagi ya yang belum? Ke Mas Bayu Senja, apakah suara saya terdengar? Boleh open mic, Mas? Dengar merdu, Kak. Masya Allah, merdu. Mas, ini pertanyaan terakhir nih, siapin jawabannya ya. Pertanyaan terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir, Mas, perkenalan dulu deh, unit kerjanya di mana? Ya, saya Bayu Senja Ismail. Untuk sekarang saya penempatan di Tanjung Mas, Kak. Di Semarang, Kak. Oh, di Semarang. Jauh juga ya? Iya sih, Kak. Jauh, Kak. Cuman deket hati, Kak. Oh iya. Baik, langsung pertanyaannya boleh, Mas? Ya. Saya langsung tanyakan, apakah Mas memiliki pengalaman menarik atau inspiratif yang menunjukkan implementasi nyata dari salah satu nilai berakhlak? Saya punya pengalaman, Pak. Satu, Pak. Itu tentang pelayanan publik, Kak. Saya tuh pernah perpanjang buku laut di KSOP. Waktu perpanjang itu saya melampirkan
dokumen-dokumen yang salah. Otomatis saya disuruh keluar kan Kak. Nah, untungnya waktu itu untuk orang kayak supirnya itu mau membantu saya mana dokumen yang perlu diperbarui, mana dokumen yang perlu diperbaiki. Jadi saya ngerasa tuh pelayanan itu memang bagus sih Kak waktu itu Kak. Kayaknya itu aja sih Kak pelayanan saya Kak yang saya alami Kak. Spontan aja itu Kak. Ya, soal pelayanan di pelayanan rumput laut ya di KSOP. Iya Kak. Makasih Mas atas Iya Kak, Tenri cantik. Ya Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir nih masih ada satu orang yang belum. Mas siapa tadi? Oh, Mas FX Mario Dwi Prasetyono, apakah suara saya terdengar? Ya Mbak, terdengar dengan jelas Mbak. Sebelum ke pertanyaannya, kita perkenalan dulu deh Mas. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Efek Mario Dwi Prasetyono, asal unit dari KSOP kelas 3 Pulau Bayi. Pulau Bayi itu di mana ya Mas? Pulau Bayi terletak di Bengkulu Mbak. Oh, Bengkulu. Oh, sama ini juga ya Mbak Nur Anissa Diodiva. Iya Mbak. Bengkulu. Boleh tuh meet up ketemu. Nah, pertanyaan saya Mas. Apakah Mas memiliki pengalaman menarik atau inspiratif yang menunjukkan implementasi nyata dari salah satu nilai berakhlak Mas? Ada Mbak. Oh, ada. Saya memiliki pengalaman menarik. Salah satunya pengalaman menarik menunjukkan implementasi nilai berakhlak. Salah satunya itu yang sifat kolaboratif Mbak. Kolaboratif. Di kantor saya itu melaksanakan sifat kolaboratif dengan instansi-instansi lain dalam membantu menangani pelangsiran penumpang ke kapal. Di situ terdapat berkolaborasi dengan instansi Polairut, terus ada Basarnas dan juga dari Pak Pelindo. Di situ kami berkolaboratif membantu masyarakat untuk mengantarkan penumpang ke kapal yang berada di tengah laut, karena di pelabuhan kami sedang terjadi alurnya ketutup sehingga kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan, sehingga kami semua instansi bersatu bersama untuk melangsir penumpang ke tengah laut. Mungkin itu aja Mbak. Wah, hebat banget ya Mas. Ya. Oke, makasih Mas Mario atas jawabannya. Selanjutnya saya ke Mas Yuriko untuk dilanjutkan sebagai hostnya. Izin Mas Yuriko. Luar biasa ya Mbak Tenri, banyak banget insight dan pengalaman menarik daripada narasumber kita hari ini ya. Hebat, bagus-bagus jawabannya, menarik lagi, tegas. Iya, setuju. Kita jadi tahu misalnya akuntabel, kompeten itu penting banget dalam hidup. Lagi situasi kritis ya Mbak Tenri ya. Oh. Kebanyakan pelayanan di KSOP ya. Iya, banyak yang di laut nih ya. Narasumber kita hari ini ya. Intinya nilai berakhlak bukan cuma slogan ya, tapi jadi cara kita menunjukkan integritas dan semangat melayani sebagai ASN. Mungkin cukup sekian ya Mbak Tenri kita hari ini. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah berbagi. Semoga obrolan ini bisa menjadi semangat buat kita semua. Saya Yuriko dan Mbak Tenri sebagai host pada podcast kita hari ini izin undur diri, mohon maaf bila ada salah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.